selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Pasti luar biasa. Wah,
Kakak-kakak yang di sini seneng banget mendengar bahwa adik-adik semuanya tetap setia beribadah walaupun masih harus secara online. Adik-adik, Tuhan Allah pasti senang melihat adik-adik tetap setia, mau untuk beribadah kepada Tuhan, ada yang setia mendengarkan renungan setiap hari dan menghafalkan ayat-ayat hafalan, bahkan mengerjakan aktivitas. Percayalah adik-adik, Tuhan akan memberkati kesetiaan adik-adik semuanya. Memang nih adik-adik kita makin hari makin yaut, ya kan Kak? Nah, sekarang kita jargon dulu nih Kak, sambil pemanasan. Kita pakai jargon andalan kita yang Elohim Kids paling yaut. Oke, nanti adik-adik di rumah ikutin gerakan kakak-kakak yang di sini ya. Oke, kita akan mulai. Elohim Kids. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Makin yaut. Nah, sekali lagi biar kita tahu semangatnya adik-adik yang di rumah. Oke, udah siap? Elohim Kids. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Makin yahut. Mantap. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Doa kita minggu ini akan dipimpin oleh salah satu adik sekolah minggu kita. Shalom teman-teman Elohim. Hari ini sebelum kita memulai Sunday Funday, kita berdoa dulu ya, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Sekarang Mika dan teman-teman bisa mengikuti Sunday Funday. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu, semoga sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Terima kasih sudah membantu kita untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, sudah siap semuanya? Ayo kita tetap semangat di dalam acara Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Menurut kakak-kakak nih, binatang yang paling hebat itu apa Kak? Ya jelas singa lah Kak. Kan singa itu raja hutan, binatang yang kuat dan berani. Kalau menurut aku nih Kak, ikan paus. Karena ikan paus itu binatang yang paling besar di muka bumi ini.
Kalau menurut aku, lumba-lumba, Kak. Karena lumba-lumba itu binatang yang cerdas dan lucu, Kak. Kalau Kak Daud sendiri apa? Kalau aku burung Raja Wali sih, Kak. Boleh nggak aku cerita sedikit tentang burung Raja Wali? Nah, adik-adik, siapa yang pernah melihat burung Raja Wali yang terbang tinggi? Lalu suka mengepakkan sayapnya sehingga ia terbang jauh namun tidak mudah lelah. Nah, burung Raja Wali itu biasanya sarangnya ada di atas tebing supaya anak-anaknya tidak terancam bahaya dimakan binatang buas yang lain. Kalau ada bahaya, Raja Wali itu akan melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya sehingga semuanya selamat. Raja Wali juga mencari mangsanya lalu memberikannya kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa tumbuh semakin besar. Kadang-kadang ia terbang melayang-layang di sekitar sarang tempat anak-anaknya untuk menjaga mereka dari bahaya. Ia juga siap mengembangkan sayapnya dan mendukung anaknya di atas kepaknya bila mereka belum mampu terbang tinggi seperti induknya. Raja Wali sangat sabar menjaga dan melatih anak-anaknya sampai mereka mampu terbang dan mencari makan sendiri. Wah, kalau kita ngomongin tentang Raja Wali, kayaknya nyambung nih Kak tentang firman Tuhan pagi hari ini. Kira-kira temanya apa ya Kak Daud? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan Allah. Bapak Musa, seorang hamba Tuhan, membuat suatu nyanyian untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah ditunjukkan kepada bangsa Israel. Musa menggambarkan Tuhan seperti induk burung Raja Wali yang dengan sabar melindungi anak-anaknya. Kadang-kadang anak-anak burung Raja Wali suka nakal dan juga suka keluar sarang dan mencari makanan di tempat yang bahaya. Tetapi induknya akan tetap melingkupi dan menaungi mereka dari bahaya. Coba kakak-kakak membaca dalam Ulangan 32. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah, nyanyian ini dinyanyikan oleh Musa bahwa sama seperti bangsa Israel yang suka memberontak kepada Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Puji Tuhan, karena Ia baik dan setia. Tuhan tetap mengampuni dan menjagai bangsa Israel. Kau yang selalu memikirkanku senang, karena kau bersamaku sekarang. Ku mau hidup untuk
Jesus, I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. Oh, 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 Kakak-kakak, apa sih arti kata dari setia itu? Supaya adik-adik di rumah juga bisa ngerti, Kak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan setia yaitu berpegang teguh pada janji, pendirian, kemudian taat. Bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya, tetapi ia tetap memenuhi janjinya, tetap dan teguh hati dalam persahabatan dan lain-lain. Dengan kata lain, setia itu menunjukkan komitmen atau memegang teguh pendirian, baik dalam keadaan senang ataupun susah, tidak mudah berubah. Sebagai anak-anak Tuhan, arti dari kata setia yaitu menunjukkan komitmen kita pada Tuhan dan sesama, baik dalam keadaan senang maupun susah. Pertanyaannya, apakah adik-adik telah menjadi anak-anak Tuhan yang setia? Adik-adik, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa, banyak sekali tantangan dan hambatan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka harus melakukan perjalanan yang cukup jauh, bahkan 40 tahun lamanya, sebelum akhirnya tiba di tanah Kanaan. Mereka harus melewati padang gurun yang tandus, naik turun gunung, dan kadang-kadang bangsa Israel harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, sehingga peperangan pun terjadi. Suka duka menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Namun, ketika Tuhan telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah Kanaan, bangsa Israel justru hidup dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan. Alkitab menceritakan bahwa bangsa Israel pada saat susah yang ada hanyalah bersungut-sungut dan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Mereka menyalahkan Musa karena dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas apa yang mereka alami saat itu. Dan yang menyedihkan adalah mereka akhirnya meragukan kesetiaan Tuhan. Mereka lebih senang tinggal di tanah Mesir meskipun diperbudak daripada harus mengembara di padang gurun. Firman Tuhan menyebutkan bahwa bangsa Israel telah berlaku bebal, tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka bahkan menyembah ilah-ilah lain, dan itu menyedihkan hati Tuhan. Oleh karena itu, Musa perlu mengingatkan bangsa Israel agar mereka sadar bahwa Tuhan tetap setia dan mengingat janjinya. Segala sesuatu yang mereka alami justru adalah bukti dari kesetiaan Tuhan yang memelihara dan melindungi seperti induk Raja Wali terhadap anak-anaknya. Apa yang dilakukan Musa agar bangsa Israel kembali sadar dan selalu ingat akan kasih setia Tuhan kepada mereka? Musa lalu mengumpulkan bangsa Israel dan mengingatkan mereka akan segala kebaikan Tuhan selama ini yang sudah mereka rasakan melalui sebuah nyanyian. Bahkan nyanyian ini dituliskan dan harus diajarkan turun-temurun untuk menjadi kesaksian akan kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan atau meninggalkan bangsa Israel. Kembali Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan itu setia. Meskipun bangsa Israel kurang setia terhadap Tuhan, namun Tuhan tetap setia. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat 3. Bahwa Tuhan itu setia, adil, dan benar. Salah satu bukti dari kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel yaitu Tuhan menjaga mereka seperti biji matanya sendiri. Luar biasa kan adik-adik? Bahwa Tuhan mau tetap setia kepada bangsa Israel. Karena itu, Musa menyadari betul dan senantiasa memuji Tuhan atas kesetiaan Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan bangsa Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Adik-adik, Musa mengatakan dalam nyanyiannya bahwa Tuhan juga menjaga umatnya seperti biji matanya. Ayo adik-adik, siapa yang mengatakan mata adalah penting? Bagaimana kalau matanya sakit dan tidak bisa melihat? Karena itu, mata dijaga begitu istimewa. Ada air mata yang akan membasahi mata supaya lensanya tidak tergores apapun.
Kalau kotoran masuk, akan dikeluarkan oleh air mata. Lalu ada kelopak mata yang akan berkedip kalau mata di dalam bahaya. Ada alis dan bulu mata yang menjaga supaya kotoran dari luar tidak langsung masuk. Wah, luar biasa ya penjagaannya, berlapis-lapis. Demikian juga Tuhan menjagai umatnya. Tuhan mengasihi umatnya seperti biji matanya. Sungguh luar biasa kesetiaan Tuhan buat kita semuanya. Seharusnya dengan yakin dan percaya, kita tidak boleh takut dan khawatir karena Tuhan sudah menjaga kehidupan kita semuanya. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ingatlah kepada zaman dahulu kala,
Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kesetiaannya tidak hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk kita semua saat ini. Meskipun terkadang atau bahkan sering kita menyedihkan hati Tuhan, namun Tuhan tetap setia kepada kita. Ia selalu ada baik di saat senang ataupun susah. Ia selalu menjaga kita seperti biji matanya karena kita semua berharga di hadapannya. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu setia menemani kita. Mari kita syukuri kesetiaan Tuhan itu dengan senantiasa memuji Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Hari ini melalui nyanyian Bapak Musa kita diingatkan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, seperti biji matanya yang sangat berharga dan sangat dilindunginya. Yang kedua, seperti burung Raja Wali yang dengan kekuatan sayapnya menjaga kita anak-anaknya, melatih kita untuk tetap kuat menembus badai yang ada dengan kemenangan. Aku sungguh bangga menjadi anak-anak Tuhan Yesus, walaupun seringkali kita gagal untuk taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan masih tetap mengasihi dan menjagai kita, bahkan Dia tetap memulihkan kehidupan kita sehingga kita semakin serupa dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, adik-adik harus berjanji untuk tidak membuat hati Tuhan sedih. Tetaplah rajin berdoa, dengar renungan bahkan ibadah walaupun masih online dan memuji nama Tuhan seperti Musa. Oleh sebab itu, yuk kita mau ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu setia menyertai dan melindungi kita semua. Dengan suara yang keras ya, 1, 2, 3.
Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Amin. Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, Allah itu setia, sekalipun umatnya berlaku mengecewakan. Atas anugerahnya saja, umatnya dapat menikmati kebaikan dan kekuasaan Tuhan yang memelihara umatnya. Yang kedua, kita adalah biji mata Allah yang dilindunginya dan selalu dijaganya. Yang ketiga, Tuhan menjagai kita seperti Raja Wali yang melindungi anak-anaknya yang menaungi dengan sayap kekuatannya. Dan yang keempat, responilah kesetiaan Allah dengan ucapan syukur dan kerinduan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus selamanya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Sekarang waktunya kita pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan hari ini ya. Yang kedua, dengarkan renungan yang setiap hari dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru kalian masing-masing. Yang kedua, jangan lupa minggu depan hari Minggu ada ibadah sekolah minggu onsite lagi ya di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Jangan lupa tetap untuk mengikuti protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, serta menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi.
Dan yang terakhir, jangan lupa untuk Mama dan Papa untuk mengikuti ibadah onsite di gedung gereja GPDI Elohim Batu setiap hari Minggu jam 6 pagi. Sekarang sebelum kita mengakhiri Sunday Funday pada pagi hari ini, yuk kita berdoa. Adik-adik ambil sikap doa yang baik, kakak akan pimpin kita di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali lagi Tuhan kami bersyukur ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada saat pagi hari ini melalui Sunday Funday. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau yang memberkati kami, mengajari kami Tuhan, bahkan Roh Kudus-Mu yang terus akan menuntun kami supaya kami boleh terus belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami masih sering bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ampuni kami kalau kami masih sering berlaku tidak setia kepada Engkau. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau, karena Engkau terlebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati sekolah kami, kesehatan kami, keluarga kami, dan apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan Yesus turut campur tangan untuk membawa kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri Sunday Funday pada pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.